Shalom, selamat hari Sabat saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur Sabat ini kita boleh bertemu kembali dan kita akan merampungkan pelajaran sekolah Sabat yang kita sudah pelajari sepanjang minggu di rumah kita masing-masing. Sebelumnya mari kita tunduk kepala berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpuji nama Tuhan. Terima kasih berkat limpah kami rasakan sepanjang satu Sabat ini. Firman-Mu yang akan kami rangkumkan kembali melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuhan tuntun kami agar kami boleh memahami dan mengerti, dan terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih, kita masih berbicara tentang Sabat, tentang perhentian. Dan satu minggu ini kita belajar dengan satu judul sekolah Sabat yang baik, yaitu ritme perhentian. Artinya di sana ada, kalau disebutkan ritme, berarti ya ada beberapa aturan atau merupakan waktu yang harus diatur di dalam berhenti. Ayat inti kita dari Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam minggu penciptaan 1-6 adalah Allah berkarya melalui benda yang diciptakan. Apakah itu yang kita lihat maupun yang tidak dapat kita jangkau secara mata kita saat ini dengan detail. Mulai dari terang, demikian juga dengan cakrawala. Kemudian Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di padang, di darat, dan segala pohon-pohonan yang berbuah. Demikian juga Tuhan menciptakan benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Kita melihat bagaimana burung-burung terbang di udara dengan berbagai macam makhluk hidup di dalam air. Demikian juga dengan binatang-binatang yang merayap, yang berkaki 4, dan demikian yang paling mulia di atas segalanya, karya ilahi dengan karya tangannya sendiri, ialah manusia. Tetapi setelah itu semua terjadi, ayat inti kita, lalu Allah berhenti, dan pada hari ke-7 Allah menguduskannya. Pada hari itu berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara yang kasih, di sini kita harus bisa melihat bahwa Allah adalah pencipta, tangan yang suci yang memegang debu tanah membentuk manusia. Tapi dalam ayat 31, setelah semua jadi, Allah berfirman, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perintah untuk berhenti, penciptaan yang sungguh amat baik dilengkapi dengan istirahat dan berkat khusus hari Sabat. Luar biasa. Tuhan sudah memulainya dan menjadi satu monumen bagi manusia untuk dilakukan, peringatan untuk dilakukan terus-menerus. Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Dan ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bila mana setiap Sabat kita datang, bertemu,
Kalau dulu sebelum pandemi datang masuk ke dalam Ka'bah Tuhan, ada satu sukacita yang luar biasa kita rasakan langsung. Persekutuan dengan umat-umat Tuhan. Bercengkerama, belajar, menyanyi, berdoa. Dan sepanjang Sabat, kadang dari pagi sampai tutup Sabat, kita menikmati bersama bagaimana berkat yang Tuhan sudah sediakan. Pikiran-pikiran duniawi dilenyapkan. Masalah bisnis, beban-beban, semua ditinggalkan. Sabat menjadi hari sukacita, menjadi hari berkat. Dan jangan lupa, Sabat itu menjadi peringatan akan penciptaan. Itu adalah tanda dari kasih dan kuasa Kristus. Alfa Omega jilid 5 halaman 298. Kenapa? Karena Sabat mengarahkan kita kepada Yesus yang adalah pencipta dan penebus. Hari Sabat tidak boleh dilupakan, itu sebabnya kata ingat dan kuduskan hari Sabat, Keluaran 28. Meskipun orang Israel sudah lama terganggu dalam berbakti kepada Allah mereka di Mesir, dalam perjalanan keluar dari Mesir ke Kanaan, Allah mengajarkan kepada mereka kembali pentingnya beribadah hari Sabat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini membuktikan bahwa Sabat itu sangat dan sangat penting. Hari Sabat bukti pemeliharaan Allah. Dalam Keluaran pasal 16 jelas di sana, manna turun 40 tahun setiap hari kecuali hari Sabat. Setiap pagi mereka memungut menurut keperluannya masing-masing. Setiap pagi mereka memungut tiap-tiap hari menurut keperluannya. Tapi ketika hari panas, maka cairlah manna itu. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut 6 kali lipat. Maaf, ya. Ini nanti boleh diputus ya, diulangi. Ya. Hari Sabat bukti pemeliharaan Allah. Dalam Keluaran pasal 16, manna turun selama 40 tahun, setiap hari kecuali hari Sabat. Ini memberikan kepada orang Israel satu pelajaran bagaimana pentingnya hari Sabat. Setiap pagi mereka memungut tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tapi pada hari yang ke-6 mereka memungut 2 kali lipat. Kenapa? Karena Sabat tidak akan ada turun manna. Ini kita boleh baca dalam ayat 21 dan 22 Keluaran pasal 16. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya Sabat. Sejak penciptaan, Allah sudah memberikan kepada kita bukti pemeliharaan. Dan Sabat itu adalah merupakan satu pertanda, satu peringatan. Apakah dalam bidang pemeliharaan dan juga sebagai tanda penciptaan. Jadi setiap Sabat, oh ini hari Sabat, oh kita ini adalah hasil karya Tuhan. Dan Tuhan rindu supaya kita istirahat. Kemudian Sabat dihubungkan dengan penebusan. Kenapa saudara? Kita melihat orang Israel di dalam Ulangan pasal yang ke-5 diceritakan perjalanan kenapa Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah perhambaan, dari tanah Mesir. Karena selama di Mesir mereka tidak dapat berbakti dengan baik kepada Tuhan. Tuhan mau mereka istirahat yang total dari perhambaan. Tuhan mau mereka merasakan kebahagiaan, merasakan kedamaian. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah tujuan Tuhan supaya mereka boleh beristirahat. Sekian ratus tahun, 400 tahun lebih mereka ada di tanah perhambaan. Sekarang Tuhan bawa mereka keluar.
Tahu alasan yang dibuat berkali-kali menghadap Firaun, supaya kami boleh berbakti kepada Allah kami. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah rindu umatnya menikmati istirahat. Jadi harusnya Sabat itu kita bisa nikmati. Kalau Sabat kita tidak nikmati, kita mungkin menyucikan Sabat dengan cara yang salah. Kalau hari Sabat kita tidak bisa rasakan sukacita bahagia, berarti kita dalam cara yang tidak tepat menyucikan hari Sabat. Karena harusnya hari Sabat itu membawa sukacita, membawa berkat, membawa kebahagiaan, dan betul-betul berhenti, rest dari semua beban-beban pikiran dunia ini. Nah, inilah ritme, artinya Tuhan buat di situ bekerja 6 hari, hari ke-7 harus istirahat. Kita membutuhkan waktu untuk Tuhan, waktu untuk diri kita, waktu untuk keluarga. Itulah Sabat. Kadang-kadang dalam hari bekerja tidak ada waktu kita untuk diri kita karena kita fokus kepada tuntutan tugas pekerjaan. Tidak ada waktu untuk keluarga. Tidak ada waktu bahkan untuk Tuhan. Saya sudah perhatikan orang-orang yang ada di kota, apalagi dengan jarak yang jauh dalam bekerja. Bukan karena ketidakpedulian, tapi situasi yang harus bangun begitu subuh. Ya. Sudah bangun, sudah harus jalan, lalu pulang tengah malam dengan kelelahan. Jadi tidak maksimal dalam mengadakan hubungan dengan Tuhan khusus. Tapi hari Sabat, disinilah ada waktu yang tepat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya melihat pelajaran sekolah Sabat kita pada 1 minggu ini, ritme dibutuhkan. Artinya kita punya cara baik dalam hidup ini, dalam bekerja, dalam bercita-cita, dalam segala sesuatu, ada tahap-tahapnya, ada ritmenya. Oleh sebab itu, jangan sampai semua kita borong. Akhirnya kita tidak memperoleh istirahat yang sesungguhnya. Saya mau bacakan yang terakhir ini. Allah memberikan kepada manusia peringatan dari hal kuasa penciptanya, agar mereka dapat melihat Allah dalam perbuatan tangannya, dan hari Sabat meminta kita untuk memandang hasil ciptaannya dan kemuliaan Khalik. Jadi sebenarnya Sabat itu perlu diambil waktu khusus untuk memandang hasil karya Tuhan. Salah satu alasan penting mengapa Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan ke Mesir, yaitu agar mereka boleh memelihara Sabatnya yang kudus. Dan jelas di sini bagaimana Firaun mengeluh yang ditulis dalam Keluaran 5 ayat 5. Kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya. Nah, kita lihat di sini tujuan Allah mengeluarkan orang Israel dari Mesir agar mereka juga boleh menikmati istirahat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pemeliharaan hari Sabat adalah menjadi sulit bila mana kita berada di dalam perbudakan. Dua berjalan sekaligus, berhenti dari beban fisik, dan kita mendapatkan kesegaran rohani. Mari kita sucikan Sabat dengan baik. Bersyukurlah karena ada hari Sabat, agar kita memiliki waktu yang khusus untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk mengadakan hubungan yang baik dengan sesama, dengan keluarga, dan juga untuk pribadi kita, agar kita boleh mendapatkan pemulihan yang sempurna dari lelah kita selama 1 minggu bekerja, dan pada hari Sabat kita nikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Sekali lagi, biarlah hari Sabat menjadi
sukacita bagi kita, menjadi kebahagiaan bagi kita, menjadi berkat bagi kita. Jangan justru Sabat menjadi beban. Kalau itu menjadi beban, berarti ada yang salah di dalam menguduskannya, di dalam melakukan sesuatu pada Sabat itu. Biarlah kiranya Tuhan memimpin dan menolong kita. Ini doa dan harapan saya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpuji namamu pada Sabat ini. Karena satu pelajaran yang indah kami dapatkan. Bagaimana Tuhan menyediakan Sabat menjadi hari sukacita, menjadi hari berkat, di mana kami boleh beristirahat dari semua beban, baik fisik maupun beban-beban pikiran di masa kami di minggu bekerja. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya Sabat-Mu menjadi kerinduan kami di setiap akhir minggu. Dengan demikian Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, sepanjang kami berada di dunia ini, kami boleh merasakan berkat khusus yang Tuhan sudah sediakan sejak awal zaman mengenai hari Sabat-Mu. Kami juga tetap teringat untuk bersyukur karena Sabat ini juga adalah mengarahkan kami kepada satu sosok yang luar biasa dalam hidup kami, yang rela berkorban mati untuk kami, Yesus Kristus sebagai pencipta dan sekaligus penebus kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengarlah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.